Sahabat mah mungkin hanya 5 orang gitu, Hah? atau 3 orang sahabat. Tapi teman bisa ratusan. Kawan-kawan itu. Kawan gitu ya, kawan atau teman. Tapi kalau sahabat mah pilihan deh, Hmm. pilihan. Nabi Muhammad itu sahabatnya cuma 4. 4 dari sekian orang yang Iya, mengaku iya. kawannya. Padahal banyak juga ya, Oh, Mas. ribuan itu, jangan salah. Ujung-ujungnya cuma 4, Abu Bakar, Umar, Artinya Utsman. sangat dipilih dong. Alam menyeleksinya dengan sendirinya. Alam yang menyeleksi. Alam akan menyeleksi dengan sendirinya. Walaupun kita ingin memilih, tapi alamnya tidak menyetujui. Nggak bisa, nggak bisa. Sudut ruang Wagun membicarakan apa yang belum terucap dan membuka ruang perspektif dan sudut pandang. Itu kita buka selebar-lebarnya di sudut ruang, makanya boleh komen, boleh kasih ide, boleh gagasan dan lain sebagainya untuk kita bahas tentang kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita coba membahas tentang pilih-pilih kawan atau berkawan dengan siapapun. Ada apa ya, pada peribahasa yang mengatakan berkawanlah dengan siapapun, tapi ujungnya juga kadang tidak sepaham. Atau berkawan dengan satu orang dengan 1000 kawan itu akan susah dengan satu musuh. Apa ya tadi pokoknya mah itu yang lebih Kang Wagun. 1000 kawan terlalu kurang. Nah, ya bener. Satu musuh terlalu banyak. Itu pendapatnya Bener. Taoisme gitu. Jadi agar sepaham maka pilihlah kawan yang sejalan agar tak salah langkah. Katanya begitu, Kak. Ya, Kalau kita definisikan kawan itu apa sih dalam hidup? kawan itu teman, bukan teman. Kawan bagi saya, kawan adalah musuh berpikir. Kawan adalah musuh berpikir. Musuh berpikir. Bahkan bukannya harus sejalan. Musuh berpikir. Nah, Jadi musuh berpikir itu gimana? musuh berpikir itu ada musuh berpikir adalah Kan tidak sejalan juga bukan berarti sepemikiran ya. iya. Musuh berpikir itu sesungguhnya adalah kawan berdebat. Kalau sama perspektifnya, atau rame. Ya, tapi kadang-kadang menjadi pundung gitu. Salah pundung, basisnya kemanusiaan. Boleh beda pendapat, jadi kawan bertengkar pendapat, tapi kemanusiaan tetap aja harus dijaga. Iya, tapi kan itu soal kemanusiaan, ini mah kawan. Iya kawan. Bagi kita itu kawan adalah pertama lawan berpikir atau musuh berpikir. Kedua, kalau kita berada di posisi titik nadir, dia orang pertama yang menyapa, membantu, menolong kita. Itu bagi saya. Itu akal yang sudah matang dalam berpikir, bertindak. Kalau matang sebentar lagi busuk. Tapi bagi gen alpha gen Z yang hari ini baru masuk SMP, baru masuk SMA, dia butuh karir, butuh berkawan, kadang-kadang nangis bareng, dia bisa curhat. Artinya kita yang sejalan dong. Harus tahu dulu rumus berkawan. Apa rumusnya? Ada 3. Apa? Satu, Itu baru tahu ada rumusnya. rumus berkawan itu ada 3. Satu, jika dengan berkawan pengetahuan kita bertambah, boleh berkawan deh. Akan nggak usah milih. Sebentar, ini rumusnya nih. Oke. Yang kedua, jika berkawan, kawan kita bertambah, jaringannya jadi bertambah. Berkawan dengan satu, kemudian jadi kenal dengan si A, si B, si C, jaringannya bertambah. Pengetahuan bertambah, jaringan bertambah. Ketiga, boleh berkawan jika dengan berkawan itu peluang mendapatkan rezeki juga bertambah. Wah, ini mah sangat pragmatis dong. Bukan sangat pragmatis. Kalau tidak begitu berkawan jadi kayak apa ya? Kayak ikut arus gitu ya. Maaf ya, tai aja ikut arus, bos, saya emang nggak ikut arus. Apa bedanya kawan dengan sahabat? Ada nggak bedanya? Kalau merujuk kepada setiap kata memiliki makna, maka kawan dengan sahabat berbeda. Kira-kira bedanya apa ya? Sahabat itu biasanya tahu luar dalam kita. Ya kawan juga bisa dong. Enggak, biasanya kalau kawan itu hanya sekedar apa ya, hanya untuk berpikir, hanya untuk
apa, pokoknya bagi saya bersahabat itu derajatnya lebih lebih dalam ketimbang kawan, Oke. gitu ya. Jadi harus kita bedakan lah ya Nah, antara sahabat dan kawan. dan kawan gitu. Kalau kawan dengan teman Itu kayaknya idem dito deh. sama ya, Nah, hampir sejajar lah. gitu. Artinya bisa jadi tadi lawan berpikir, Hmm. mempunyai jaringan yang lebih luas. Jadi Kalau ke sahabat itu lebih lebih kita lebih berani loh ke sahabat itu ya. Hmm. Nggak punya uang ke sahabat berani. Kalau Pinjam ke deh. kawan, Agak mikir-mikir gitu ya. kenapa? Eh, Kawan itu ya kawan di permukaan gitu, masih kita ada gengsi gitu kalau mau pinjam gitu, dikasih untuk apa, ditraktir makan walaupun kita lapar, enggak terima kasih. Tapi kalau ke sahabat nggak ditraktir makan malah minta gitu ya. Lebih dekat gitu secara personal, secara emosional dia lebih dekat. Nah, artinya sebetulnya ini juga mengenalkan ke semua ya, Hmm. bahwa memang ternyata ada perbedaan antara kita berteman atau berkawan dengan sahabat juga sangat berbeda. Bukan mau mendikotomikan antara dua ini, tapi menjadi landasan kita ketika bersosialisasi dengan di luar kita ya. Ya sahabat mah mungkin hanya 5 orang gitu, Hah? atau 3 orang sahabat, tapi teman bisa ratusan. Kawan-kawan itu. Kawan gitu ya, kawan atau teman. Tapi kalau sahabat mah pilihan deh, pilihan. Nabi Muhammad itu sahabatnya cuma 4 dari sekian orang yang mengaku Iya, iya. kawan. Padahal banyak juga ya. Oh ribuan itu, jangan salah. Ujung-ujungnya cuma 4, Abu Bakar, Umar. Artinya Utsman. sangat dipilih dong. Alam menyeleksinya dengan sendirinya. Alam yang menyeleksi. Alam akan menyeleksi dengan sendirinya. Walaupun kita ingin memilih, tapi alamnya tidak menyetujui. Nggak bisa, nggak bisa. Emang saya baru kenal dengan jurnalis 1 orang yang ada di samping saya kan enggak. Bukan ada yang sudah jadi pejabat ya. Tapi kalau nggak dipilihkan sama itu nggak akan bisa, nggak akan bisa. Artinya ada titik di mana memang jalur itu sahabat itu ditakdirkan dong. Ditakdirkan oleh siapa? Ditakdirkan Atau ditakdirkan oleh siapa? atau didukung oleh alam gitu. Nah, kalau alam mendukung ya, kita aja harus memilih gitu. Harus memilih mana kira-kira yang bisa ini mau berkawan bukan bersahabat ya. Kalau bersahabat mah sudah nggak ada jarak lah, sudah sangat deep gitu ya, relationshipnya sudah tidak ada ya apapun lah, udah pada kenal adat, kenal tabiat, kenal karakter. Kalau teman ya itu harus milih kita yang kira-kira menguntungkan secara pengetahuan. Jadi saya berkawan dengan si A, kemudian saya jadi pertama pengetahuannya. Saya berkawan dengan si B, jaringan saya jadi pertama. Saya berkawan dengan si C, peluang bisnis saya jadi pertama. Nah itu berkawan. Kalau sahabat mah kadang-kadang nggak ada untung rugi sih kalau dengan sahabat itu biasanya. Iya ya. Kalau dengan sahabat mah sudah sangat kayak saudara aja, kayak saudara. Mustahil nggak kita atau orang atau manusia itu tanpa kawan atau tanpa sahabat? Mustahil itu maksudnya ada nggak Mungkin orang? nggak gitu. Mungkin nggak tanpa ada. Hah? Dia sendiri aja. Sendiri, para petapa gitu di India sekarang masih ada. Tapi kan manusia tuh Makhluk sosial. Makhluk sosial kalau sebagai individunya, kalau dia sebagai individunya udah hatam, udah tamat. Tamatkan dulu tuh. Karena sosial. Jadi sangat mungkin dan bisa ya. Bisa. Yang mau mengasingkan diri, manusia-manusia Tanpa harus mengasingkan diri, bisa nggak ya? ada kan dalam sosiologi ada ilmunya disebut soliter. Ah iya, soliter. Manusia soliter gitu. Sendirian. Sendirian. Sendiri. Ha-ha. Jadi gini, orang soliter itu mungkin termasuk saya, dibawa ke tempat ramai itu pusing. Pengennya teh ke tempat sunyi berdua atau bertiga sama sahabatnya. Kalau di tempat ramai pusing. Masuk ke mall besar gitu ya. Karena semuanya dipikirkan gitu. Lihat ada perempuan cantik pakai tank top, mikir apa nggak kedinginan, apa nggak masuk angin segini AC-nya dingin gitu. Ada ya perempuannya pakai tank top gitu.
Harusnya kan dipikirkan, lihat lagi ke sini. Ini orang cuma liatin aja. Belinya enggak. Lihat lagi ke sebelah sini, ini ada orang milihnya yang diskon aja. Kepikiran jadi pusing, jadi nggak mau aja. Gitu. Jadi sangat mungkin ketika memang seseorang itu soliter, ada dalam Soliter, ilmu sosiologi. sosiologi soliter disebutnya. Senang menyendiri gitu. Sangat mungkin ketika memang tidak punya sahabat dan tidak punya kawan. Heeh. Punya kawan dan punya sahabat juga nggak salah. Nggak ada yang salah, nggak. Itu mah tergantung karakter orang gitu. Ada orang yang soliter, main catur itu sendirian. Terus lawannya, Dia sendiri. nah itu kan ketebak dong. Ya enggak. Jadi dia jalan satu ya, jalan. Habis jalan itu dia melakukan kegiatan apa, nyapu dulu, apa dulu beres, masuk lagi duduk sebelah sini. Dia mikir lagi, jalani. Hijaunya, putihnya. Gitu. Enggak langsung duduk sini, jalan pindah ke sana. Enggak. Ada Oke. jeda gitu. Activity. Aktivitas gitu. Sendiri itu. Oke, itu bisa jadi mengasah otak. Ya. Gitu. Tapi sendiri kan aneh juga saya lihat kok Pak D saya, wak saya ya, almarhum orang Padang nih, Datuk Panukoreno, udah diterima iman Islamnya. Itu kalau main catur sendiri, sendiri. Nah, ada juga nih yang penting adalah soal perasaan atau feeling. Apakah berkawan pakai perasaan atau enggak, nanti kita akan bahas di part 2.